Isolasi dan identifikasi metabolit anti jamur. Nah, ini bersumber dari Jurnal Kartika Kimia yang telah tersingkat 3 mengenai aktivitas anti jamur ekstrak teripang butokeling dari Pulau Lembuhutan terhadap jamur Candida albicans. Nah, untuk bagian perkenalan, itu teripang merupakan biota laut yang banyak ditemukan di perairan Indonesia. Sedangkan jamur Candida albicans ini merupakan jenis jamur yang dapat menginfeksi pada saat keadaan sistem kekebalan tubuh itu menurun. Nah, poin penting dari jurnal tadi yaitu menentukan kemampuan bioaktivitas dari anti jamur. Nah, untuk prosedur yang pertama adalah ekstraksi, yang mana teripang yang didapatkan kemudian dibersihkan isi perutnya dan dipotong kecil-kecil dan dihaluskan dengan tujuan untuk mempermudah proses ekstraksi. Ekstraksi di sini dilakukan secara maserasi dengan menggunakan pelarut metanol. Lalu proses maserasi dilakukan secara berulang-ulang hingga warna dari sampel itu menjadi pucat. Karena pucatnya warna dari sampel itu dikarenakan metabolit di dalamnya akan terlarut oleh pelarut yang digunakan. Lalu didapatkanlah filtrat yang akan dipekatkan dengan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kasar. Setelah didapatkannya ekstrak kasar dari proses ekstraksi, dilanjutkan dengan proses fraksinasi yang mana menggunakan fraksi metanol, etil asetat, dan juga N-heksan. Untuk hasil dari proses fraksinasi bisa dilihat berat ekstrak yang didapatkan. Ini bersumber dari Jurnal Kartika Kimia yang telah tersingkat 3. Ini merupakan prosedur bioaktivitas yang saya ringkas, nanti akan dijelaskan yang mana dari ekstrak kasar, fraksi metanol, N-heksan, dan juga etil asetat akan diuji daya hambatnya terhadap jamur. Nantinya yang terpilih akan diuji sifat anti jamurnya. Nah, ini pengujian daya hambat anti jamur dari anti jamur terhadap jamurnya itu Candida albicans yang akan dilakukan dengan ekstrak kasar, fraksi metanol, etil asetat, dan juga N-heksan. Nah, ini bisa dilihat gambar yang mana bagian A ini itu merupakan ekstrak kasar, bagian B fraksi metanol, C etil asetat, D fraksi N-heksan, E ini kontrol positif, dan F kontrol negatif. Nah, dalam hal ini kontrol positif dan negatif yang digunakan, kalau negatif menggunakan DMSO dan kontrol positif itu menggunakan ketoconazole. Nah, untuk diameter zona bening yang didapatkan ini bisa dilihat pada tabel sebelahnya, yang mana dengan ekstrak kasar itu didapatkan rata-ratanya 13,40, fraksi metanol didapatkan rata-rata 22,17, fraksi etil asetat didapatkan 25,06, sedangkan fraksi N-heksan tidak didapatkan rata-rata. Dengan kontrol positif menggunakan ketoconazole itu didapatkan 27,17 dan kontrol negatifnya tidak didapatkan rata-rata. Nah, dari hasil yang didapatkan bisa kita lihat fraksi yang hambatannya terbesar itu adalah pada fraksi etil asetat. Setelah didapatkan dari fraksi etil asetat yang paling baik, lalu dilanjutkan dengan penentuan kadar hambat minimum. Nah, penentuan kadar hambat minimum ini itu diujikan terhadap jamur Candida albicans dengan menggunakan fraksi yang paling baik. Nah, fraksi yang paling baik tadi adalah fraksi etil asetat yang dibuat dengan berbagai konsentrasi, ada 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,005, 0,001. Nah, untuk gambarnya ini bisa dilihat bagian A ini dengan konsentrasi 100 fraksi etil asetat, B10, C1, D dengan konsentrasi 0,1, E konsentrasi 0,01, F kontrol positif dengan ketoconazole, G konsentrasi 0,05, dan H dengan konsentrasi 0,01. Untuk hasilnya bisa dilihat tabel di samping, yang mana konsentrasi 100 respon hambatan pertumbuhan itu dinyatakan kuat. Mengapa dinyatakan kuat? Karena dengan diameter zona bening lebih dari 20 itu dikatakan kuat. Sedangkan nilai dengan konsentrasi 100 itu melebihi dari 20 sehingga dikatakan kuat. Juga konsentrasi 10 yang dikatakan kuat. Sedangkan yang konsentrasi 1 ini sedang, 0,1 lemah, kurang efektif, dan 0,01 ini bahkan tidak menghambat.
Nah, lalu dilakukan penentuan dari sifat anti jamur. Nah, penentuan sifat anti jamur ini itu ada sifatnya itu apakah dia hanya menghambat atau bahkan kemampuan dia itu membunuh. Menghambat itu disebut dengan fungistatik, sedangkan kemampuan dia membunuh itu disebut dengan fungisidal. Caranya ini itu dilakukan dengan cara mengambil satu OC dari zona bening yang terbentuk dan digoreskan pada media, lalu diinkubasikan selama lebih dari 24 jam. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat, yang mana bagian A konsentrasi 100, B10, C1, D 0,01, E 0,01, F 0,005. Untuk hasilnya pada tabel di sebelah, yang mana konsentrasi 100 penentuan sifat anti jamur ternyata dia bersifat fungisidal, yaitu kemampuannya itu membunuh. Nah, sedangkan konsentrasi 10 juga membunuh dan konsentrasi lainnya itu bersifat fungistatik atau hanya menghambat. Sehingga dari penjelasan tadi itu dapat kita simpulkan bahwa fraksi yang paling dapat menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans adalah fraksi etil asetat, yang mana dengan sifat anti jamurnya itu adalah membunuh pada konsentrasi 100 dan juga 10.